Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Ardiansyah dengan NIM 1122039. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai um, dictionary menggunakan hash ya, yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita sudah sempat menjelaskan tentang hashes itu bagaimana bekerja, kelebihan dan kekurangannya seperti apa, dan juga trees. Nah, kali ini yang akan saya jelaskan adalah metode hash. Saya sudah mempunyai materi di sini, di mana judulnya yaitu struktur data untuk menyimpan dictionary menggunakan hash. Nah, tujuan pembelajarannya di sini yang pertama kita akan memahami konsep dasar hash sebagai teknik pemetaan data. Kemudian kita akan mengenal struktur data komponen hash table, memahami fungsi hash dan cara kerjanya. Kemudian yang keempat kita akan menguasai operasi dasar pada hash table seperti insert, get, dan delete. Yang kelima kita akan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan hash table. Yang keenam, kita akan mengimplementasikan hash table dengan Python. Dan yang terakhir, kita akan menerapkan hash table dalam studi kasus. Oke, sebelum itu kita lanjut ke pengertiannya dulu ya. Hash itu adalah teknik untuk memetakan data dengan ukuran tak terbatas ke dalam nilai dengan ukuran tetap. Biasanya, tipe datanya itu adalah integer. Karakteristik utamanya yaitu mengubah input dengan berbagai tipe dan panjang menjadi nilai dengan ukuran tetap. Nilai hash digunakan sebagai indeks untuk akses langsung ke datanya. Kemudian yang ketiga, memungkinkan pencarian data dengan kompleksitas waktu yaitu O1 dalam kasus ideal. Hash ini menjadi dasar untuk implementasi struktur data dictionary dan set. Lanjut ke struktur hash table. Hash table ini adalah struktur data yang menyimpan pasangan key and value di mana key-nya itu dipetakan ke nilai hash menggunakan fungsi hash. Kemudian nilai hash-nya itu digunakan sebagai indeks untuk menyimpan value-nya. Adapun komponen pada struktur hash table ini yang pertama ada array untuk array dengan ukuran yang tetap. Kemudian yang kedua ada fungsi hash-nya. Yang ketiga adalah mekanisme untuk menangani collision atau tabrakan. Untuk rumus fungsi hash dasar itu yang pertama di sini kita bisa lihat adalah indeks sama dengan hash atau key-nya itu dimoduluskan dengan ukuran array-nya atau array size-nya. Jadi hash key ini akan mengubah key menjadi nilai numerik besar, kemudian ada operasi modulus dengan ukuran array yang menghasilkan indeks dalam rentang valid yaitu 0 hingga ukuran array-nya dikurang 1. Sehingga hasil operasi ini akan menjadi posisi penyimpanan key and value dalam array. Oke, berikutnya ada fungsi hash. Fungsi hash ini memiliki karakteristik yang pertama deterministik, artinya input yang sama selalu menghasilkan output yang sama. Yang kedua, distribusinya itu merata. Dan yang ketiga, dia cepat untuk dihitung. Dan yang terakhir itu minim collision atau tabrakan. Contoh fungsi hash sederhana di sini misalnya dibuatkan dideklarasikan fungsi hash yang menerima parameter self and key, lalu dia akan return hash-nya dimoduluskan dengan ukuran dari array-nya. Nah, di sini bisa dilihat penjelasannya, fungsi ini menerima parameter key yang merupakan kunci data yang akan disimpan. Kemudian dia akan panggil fungsi hash bawaan Python untuk mengubah key menjadi integer. Lalu mengoperasikan modulus terhadap self size-nya atau ukuran array-nya. Dan yang terakhir adalah index array yang akan menjadi lokasi penyimpanan data. Nah, Python ini sudah memiliki fungsi bawaan hash yang dapat digunakan untuk berbagai tipe data. Jadi kita tinggal panggil saja fungsinya, tanpa perlu kita buat ulang fungsi hash tersebut. Oke, untuk operasi dasar hash table, yang pertama itu ada insert atau penyisipan. Nah, di sini ada contoh potongan kodenya. Nah, berikut penjelasannya di mana yang pertama fungsi itu akan menghitung indeks untuk key menggunakan fungsi hash. Jadi dia akan hitung dulu indeksnya. Lalu dia akan periksa apakah key itu sudah ada dalam list di indeks tersebut atau belum ada. Jika ditemukan key-nya, maka nilainya itu atau value-nya diperbaharui untuk key tersebut. Namun jika tidak ditemukan key-nya, maka pasangan key and value itu akan ditambahkan ke dalam bucket atau list. Nah, metode ini menerapkan strategi chaining untuk menangani collision atau tabrakan.
Jadi bisa dilihat di sini, dideklarasikan dulu fungsinya, dia menerima dua parameter, key and value, lalu deklarasikan dulu indeksnya, di mana indeksnya itu nilainya adalah hash dari key-nya. Sehingga nanti akan dilakukan perulangan, lalu akan dicek kondisinya apakah sama dengan key. Jika sudah ada maka akan diupdate. Jika belum ada maka akan ditambahkan ke dalam bucket atau listnya pakai fungsi append. Oke, berikutnya ada operasi get atau pengambilan. Nah, berikut ada potongan kodenya. Untuk penjelasannya, nah kita bisa lihat di sini yang pertama, dia akan menghitung indeks dari key menggunakan fungsi hash. Lalu dia akan menelusuri semua pasangan key and value dalam bucket di indeks tersebut. Jika key-nya ditemukan, maka akan mengembalikan value yang terkait. Jika key-nya tidak ditemukan, maka akan kembali none. Nah, waktu pencarian ini tergantung pada collision bucket tersebut, atau jika ada tabrakan nanti waktu pencariannya itu agak lama ya, agak memakan waktu. Nah, bisa dilihat di sini fungsi get-nya dipanggil, dia terima satu parameter yaitu key, kemudian indeksnya itu nilainya adalah hasil hash dari key-nya. Lalu diulang, lakukan perulangan, lalu dicek kondisinya. Lalu jika key-nya tidak ditemukan, maka dia akan return none. Dan operasi yang ketiga yaitu delete atau penghapusan. Di mana dalam fungsi delete ini, dia akan menghitung indeks dari key menggunakan fungsi hash. Lalu dia akan telusuri semua pasangan key and value dalam bucket di indeks tersebut. Nah, jika ditemukan key-nya, maka dia akan menghapus key and value dari bucket dan mengambil nilai dan mengembalikan nilai true. Jika key-nya tidak ditemukan, maka dia akan false. Operasi ini tidak mengubah struktur bucket lainnya dalam tabel hash. Nah, bisa dilihat di sini, setelah dilakukan perulangan, dicek kondisinya apakah K itu sama dengan K. Jika dia true, maka langsung dihapus pakai fungsi delete. Dan dia akan return nilai true. Dan jika K-nya tidak ditemukan, maka dia akan return nilai false. Oke, di sini ada penanganan collision ya. Collision ini adalah situasi ketika dua key berbeda menghasilkan nilai hash yang sama. Nah, ini akan bentrok nanti. Adapun metode penanganannya di sini ada dua. Yang pertama itu adalah chaining. Chaining ini digunakan dalam contoh kode pada saat menyimpan multiple item pada indeks yang sama menggunakan linked list atau array. Seperti yang sebelumnya tadi sudah pernah diterapkan metode chaining. Sederhana, namun penggunaan memori tidak bisa efisien. Nah, jadi chaining ini dia kelebihannya dia sederhana implementasinya, tetapi dia penggunaan memorinya tidak efisien. Berarti dia mungkin boros dalam sumber daya memorinya. Kemudian yang kedua ada yang namanya open addressing. Nah, open addressing ini dia linear probing, artinya dia akan mencari slot berikutnya yang kosong. Kemudian ada juga quadratic probing, dia mencari jarak kuadratiknya. Berarti kalau dia lihat jarak kuadratiknya berarti jaraknya itu dipangkat 2 kan. Untuk double hashing dia menggunakan fungsi hash kedua, berarti dia 2 kali hashingnya untuk key-nya. Nah, terakhir di sini ada kelebihan dan kekurangan dari hash table. Yang pertama, akses datanya itu cepat karena rata-rata dia operasi waktunya itu O1. Kemudian dia ideal untuk implementasi dictionary atau map. Yang ketiga, efisien untuk pencarian, penyisipan, dan penghapusan data. Dan yang terakhir, dia sangat baik untuk aplikasi yang membutuhkan pencarian data yang sering. Jadi kalau ada aplikasi-aplikasi yang dalam dalam pengaplikasiannya itu selalu menggunakan pencarian data, maka hash table ini sangat baik. Nah, tetapi ada kekurangannya di sini. Yang pertama, dia kurang efisien dalam penggunaan memori dibanding struktur data lain. Yang kedua, kinerjanya itu menurun saat ada collision atau saat saat ada ambigu ya. Kemudian dia tidak menjaga urutan data. Nah, ini juga. Kemudian dia memerlukan fungsi hash yang baik untuk kinerja yang optimal. Dan dia kurang cocok untuk data yang sering diurutkan. Oh, seperti itu. Nah, di sini ada implementasi kode Python-nya. Langsung saja saya buka VS Code. Oke, di sini saya sudah siapkan. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan deklarasikan kelas hash table-nya, hash table.
Oke. Oke. Nah, di dalam hashTable ini kita punya fungsi init ya, seperti biasa. Size-nya tidak perlu kita set nilainya dulu. Kemudian di sini kita deklarasikan atributnya, ada self.size. Nah, kemudian self.table ini kita akan buat dia dalam bentuk perulangan untuk agar ukurannya itu sesuai dengan fleksibel dia ukurannya, ya, menyesuaikan. Kemudian berikutnya kita akan buat fungsi def hash yang menerima satu parameter yaitu key. Oke. Nah, dia akan return hash key dimoduluskan dengan ukurannya. Berikutnya kita buat insert. Fungsi insert yang menerima dua parameter yaitu key and value. Lalu akan dibuat variabel index, yang mana variabel index ini dia value-nya adalah hasil hash dari key. Lalu kita lakukan perulangan for i, k, v in enumerate self dot table index. Oke. Nah, langsung dicek apakah k-nya itu sama dengan key. Nah, kalau ada nanti langsung di return. Kalau tidak ada nanti ditambahkan ke dalam bucket atau listnya. Oke. Berikutnya kita buat fungsi get. Nah, yang tadi insert, berikutnya adalah get. Dia menerima satu parameter yaitu key saja. Nah, di sini sama, variabel indeksnya sama. Nah, perulangannya sini agak beda. Nah, di sini perulangannya ada i, nah, in enumerate lalu kita buka kurung. Oke, seperti ini. Self-stable index. Lalu dicek lagi kondisinya. Apakah k sama dengan key? Kalau ada langsung saja. Oh, saya salah di sini ya. Saya salah. Ini adalah untuk delete. Udah benar tadi. Kalau untuk get udah benar tadi. Ini ya. Lalu dicek apakah k sama dengan key. Kalau ya nanti dia akan return v. Kalau tidak ada nanti dia akan return none. Oke. Berikutnya adalah def delete, fungsi delete. Dia terima satu parameter juga yaitu key. Oke. Variabel indeksnya sama. Terus di sini ada perulangannya. Oke, terus dicek nanti. K sama dengan key. Kalau dia ada atau dia true maka dihapus. Dan dia akan kembalikan nilai true. Return true. Nah, kalau tidak ada dia akan return false. Oke. Sudah. Nah, ini kita sudah buat fungsi dan kelas dan beserta fungsinya untuk hashTable. Nah, untuk penjelasan detailnya seperti ini. Kita sudah buat constructor init-nya. Kita punya fungsi hash di dalamnya. Kemudian kita punya fungsi insert, get, dan delete. Selanjutnya saya akan langsung implementasikan kepada kasus menyimpan data mahasiswa ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita buat inisialisasi dulu untuk hashTable-nya. Data mahasiswa misalnya. Kita kasih
panggil kelas hashTable-nya. Lalu kita deklarasikan ukurannya itu adalah 10. Oke. Sekarang kita mau insert ya datanya. Supaya cepat, saya langsung copy saja datanya. Karena kita punya 3 data yang lumayan. Oke. Nah, kita sudah punya 3 data mahasiswa. Ada Budi Santoso, Teknik Informatika, Ani Wijaya, Sistem Informasi, Dian Purnama, Teknik Informatika. Oke, sekarang kita akan coba get datanya. Caranya seperti ini, kita buat variabel mahasiswa. Mahasiswa sama dengan kita panggil data mahasiswanya pakai fungsi get. Lalu kita panggil, misalnya kita mau get dia pakai ini, pakai NIM-nya dia, nomor induknya. Karena itu kan tidak mungkin sama. Jadi kita panggil 2023002. Oke. Lalu kita mau dia cetak nama mahasiswa, jurusan sama IPK-nya. Kita print pakai format string aja, nama, titik 2, mahasiswa, nama. Oke, seperti ini. Terus apanya lagi? Kita print lagi jurusannya, jurusan, titik 2, panggil lagi variabel mahasiswa, kurung siku, jurusannya. Oke. Ketiga itu adalah print IPK-nya ya. Kita alt shift bawah saja biar cepat. Lalu di sini Ctrl D, kita ganti jadi IPK. Nah, yang ini kita pakai IPK kecil ya. IPK, oke. Jika sudah, kita coba jalankan. Wah, di sini ada error ya. Object is not subscribable. Nama. Oh iya. Saya ada salah ini. Nama, format string kan ini. Di dalamnya itu ada nama mahasiswa, kurung siku nama. Ya, ini harusnya sudah benar ini harusnya. Tapi oke, kita coba lihat dulu ya. Oke, setelah saya melihat kode ini ternyata ada kesalahan pada fungsi insert. Kenapa tadi tidak bisa kita coba cek? Karena di sini harusnya ada di luar perulangan dia pada saat kita mau pakai fungsi append-nya. Kita coba jalankan ulang. Oke, kita sudah bisa dapat Ani Wijaya, jurusan Sistem Informasi, IPK 3,85. Kalau kita cocokkan dia di sini, nomor induknya cocok ya, Ani Wijaya. Jadi kita sudah berhasil terapkan get data mahasiswa dari struktur data dictionary yang di hash. Oke, setelah ini saya akan simpulkan materi hari ini, yaitu hashTable adalah struktur data yang sangat efisien untuk menyimpan dan mengakses data dictionary. Fungsi hash berperan penting dalam mendistribusikan data secara merata, dan penanganan collision itu diperlukan untuk mengatasi keterbatasan dari fungsi hash. hashTable memiliki kompleksitas waktu O1 untuk operasi dasar dalam kasus ideal, dan dictionary dalam Python itu diimplementasikan menggunakan hashTable. hashTable cocok untuk aplikasi yang memerlukan pencarian data cepat seperti database, change, dan sistem temu kembali informasi, yaitu mata kuliah yang sedang kita ambil pada semester ini. Jadi hashTable itu adalah salah satu struktur data yang paling penting dalam ilmu komputer karena dia efisien dan fleksibilitas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai struktur data dictionary hash menggunakan hex.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.